Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bincang seramik hitanan bersama narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Ihwan Muhammad, Master of Occupational Health and Safety, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, kita akan invite beliau dulu ya. Assalamualaikum dok. Salam. Suara saya jelas dok? Jelas, jelasin. Oke. Terima kasih dok bisa hadir dalam bincang seramik hitanan kali ini. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga sudah mengundang nih. Iya Ya dok. kita ngobrol santai aja ya sore ini ya. Iya dok, benar. Alhamdulillah dokter narasumber kita telah hadir, yaitu Dokter Ihwan Muhammad, Master of Occupational Health and Safety, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya perkenalkan sedikit ya dok. Beliau adalah lulusan S1-nya dari Universitas Syah Kuala, kemudian S2-nya di Universitas Adelaide ya dok, di Aussie. Dan di Universitas Airlangga Surabaya untuk kedokteran fisik dan rehabilitasi mediknya. Beliau juga salah satu dari awardee LPDP ya dok ya. Keren dok. Iya, ya. Boleh kalau mau share-share nanti mungkin ya. Iya. Karena kita ngobrol santai aja ya dok sore ini untuk sambil menunggu berbuka. Kemudian temanya pada kali ini adalah bahaya malas gerak dan tips tetap aktif di masa pandemi ya dok ya. Pada era digital seperti sekarang ini kita diberi banyak kemudahan karena apa-apa bisa dilakukan via gadget, dari mulai belanja, sekolah, kemudian pesan makanan, atau kita pesan driver, itu semua via gadget. Jadi aktivitas fisik kita jadi minim, apalagi sekarang pandemi ya dok ya. Pandemi yang mengharuskan kita di mana keluar ruangan itu atau keluar rumah itu diminimalkan untuk menurunkan penyebaran dari COVID itu sendiri. Dan sekarang juga puasa dok ya, kita harus meminimalkan energi, jadi makin sedikitlah gerak kita. Nah, jadi kalau istilahnya sekarang kaum rebahan ya dok. Iya dok. Jadi kebetulan banyak alasan gitu ya dok. Iya. Kira-kira apa sih dok? Itu. Iya, benar-benar. Apa sih kira-kira definisi dari mager itu dok? Apa itu dok? Dan apa sih bahayanya buat kita kalau kita itu sering mager gitu dok? Iya dok. Jadi saya juga baru tahu ya, rupanya mager itu sudah masuk KBBI gitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang artinya itu saya contekan dulu nih. Artinya itu malas bergerak atau enggan, tidak bersemangat melakukan aktivitas gitu. Jadi ya sebenarnya sudah cukup jelas dari kata-katanya sendiri, mager itu malas gerak gitu. Cuman yang kita sekarang kita mencoba mendefinisikan lebih jelas ya. Kira-kira kalau dari sisi medis ada nggak sih mager? Mungkin kalau dari sisi medis kita bisa lihat patokannya itu kapan sih orang dibilang malas gerak? Itu adalah orang-orang yang aktivitasnya kurang gitu. Kalau dari sisi medis saya bisa bilang orang-orang yang aktivitasnya kurang. Nah, kapan kita bisa dibilang aktivitasnya kurang? Yaitu ketika kita tidak memenuhi rekomendasi minimal untuk aktivitas yang sudah diatur gitu ya. Jadi
rekomendasi minimal aktivitas itu sudah diatur oleh WHO, yaitu kira-kira 150 menit aktivitas dengan intensitas sedang per minggunya gitu. Jadi kalau kita tidak beraktivitas selama 150 menit selama seminggu dengan intensitas sedang, maka sesibuk apapun kita, maka aktivitas kita masih dianggap kurang aktivitas gitu ya. Kan banyak nih yang aktivitasnya ramai banyak gitu. Misalnya seharian, biasanya ibu-ibu, seharian saya sibuk dok, cuci piring, apa, jemur baju, cuci baju, ngapain lagi, masak. Apakah aktivitas saya cukup? Loh, tergantung. Kalau misalnya segala macam aktivitas itu nggak cukup tinggi intensitasnya, maka masih dianggap aktivitas kurang gitu. Jadi kira-kira ya, mager ini adalah orang-orang yang aktivitasnya kurang. Iya dok. Kira-kira. Kemudian apa sih dok bahaya dari kurangnya aktivitas untuk kesehatan kita dok? Kira-kira efek samping apa sih yang membahayakan buat kita kalau kita kurang dari 150 menit tadi dok ya aktivitas sedangnya gitu dalam sehari? Iya, bahayanya banyak sekali ya. Jadi kalau ditanya bahaya tidak aktivitas, itu saya teringat sama kata-kata Imam Syafi'i. Jadi di dalam puisinya itu salah satunya yang saya kutip adalah saya melihat air menjadi keruh ketika tidak bergerak. Ini kira-kira gitu ya. Saya agak lupa kata-katanya. Air menjadi rusak karena tertahan, jika mengalir menjadi jernih. Nah, jadi ini sangat menggambarkan sekali kondisi manusia ketika aktivitasnya tidak ada. Kenapa? Karena ketika manusia kurang beraktivitas, maka aliran darahnya menjadi tidak lancar. Nah, ketika aliran darah tidak lancar, maka berbagai fungsi tubuh jadi terganggu. Kenapa? Karena darah ini kan penting ya. Ada dua fungsi darah yang sangat krusial dalam kesehatan tubuh manusia. Yang pertama yaitu membuang segala macam racun dalam tubuh kita. Nah, ketika alirannya tidak lancar, maka otomatis racun-racun ini bertumpuk semuanya dalam tubuh kita. Yang kedua, fungsi darah ini adalah mengantarkan nutrisi ke berbagai organ tubuh kita. Otak, jantung, ginjal, semuanya, saraf, itu semua bergantung pada nutrisi yang diantarkan oleh darah. Jadi ketika aliran darah tidak lancar, maka nutrisi ini tidak sampai ke berbagai organ dan akhirnya fungsi tubuh juga terganggu gitu. Nah, salah satu yang menjamin darah ini lancar adalah aktivitas. Kenapa? Karena ketika kita beraktivitas, jantung kita memompa darah dengan baik, maka darah ini juga bisa mengalir dengan lancar. Jadi gitu ya. Itu dulu yang paling krusial menurut saya adalah dari aliran darah. Yang kedua, selain dari aliran darah juga, aktivitas ini menjamin berbagai hal berlangsung dengan baik. Yang penting juga adalah pernapasan. Gitu. Jadi ketika kita beraktivitas dengan baik, maka aliran nafas kita juga lancar. Nah, kita tahu bahwa aliran nafas juga penting untuk menjamin suplai oksigen ke dalam tubuh kita. Selain itu, aktivitas juga penting untuk menjaga saluran pencernaan kita juga baik. Lalu, kondisi saraf juga baik, kondisi berpikir kita juga lebih baik ketika kita beraktivitas. Makanya, paradigma beristirahat di dunia medis ini sudah sangat ditinggalkan gitu. Jadi kalau dulu kan, semua macam sakit harus istirahat, gitu ya. Sakit apa aja di rumah sakit harus bed rest. Sekarang nggak lagi. Sebisa mungkin semua pasien harus bergerak. Memang tingkat bergeraknya beda-beda, gitu ya. Misalnya pasien stroke, kapan harus bergerak, gerakan apa yang boleh. Nah itu yang harus disesuaikan dengan sakitnya. Tapi nggak ada cerita pasien itu harus duduk diam atau tidur diam tidak bergerak. Nggak ada cerita lagi. Itulah kebanyakan tugas kami di rehab medik di rumah sakit ya, yaitu mengingatkan pasien untuk bergerak dan memberitahu pasien, mengatakan pasien dalam kondisi seperti ini, gerakan ini yang diperbolehkan gitu. Malah pasien stroke itu kalau bisa hari ketiga sudah bisa jalan gitu ya, padahal pasien masih ya rata-rata masih takut. Nah, ini menggambarkan betapa pentingnya bergerak. Bahkan untuk pasien-pasien itu juga yang sedang sakit aja kita suruh bergerak gitu. Kita suruh bergerak, apalagi kita ini yang sehat itu. Harus lebih rajin lagi gerakannya. Ya mungkin kira-kira itu sedikit sih gambaran bahayanya mager tadi ya, kurang aktivitas yang kalau sampai 150 menit per minggu itu nggak tercapai. Iya, dok. Kemudian ini kan kita tadi berbicara soal aktivitas fisik, dok. Jadi kira-kira apa perbedaannya aktivitas fisik dengan olahraga, dok?
Bagaimana? Apakah itu sama atau apa definisi olahraga sendiri di rehab medik dan apa perbedaannya dengan aktivitas fisik, Dok? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi ini juga sering jadi apa sih? Pertanyaan pasien. Pasien merasa sering berolahraga gitu. Jadi pagi-pagi saya sering olahraga, Dok. Olahraganya gimana, Bu? Gini, Bu, gerak-gerakin tangan aja pagi-pagi gitu. Wah, itu mah bukan olahraga, Dok. Ya, Bu. Gitu. Jadi persepsi masyarakat itu olahraga ya bergerak gitu ya, beraktivitas itu olahraga. Padahal enggak. Beda sekali. Jadi aktivitas fisik itu adalah sebenarnya aktivitas fisik ini ruang lingkupnya lebih luas ya. Jadi segala macam aktivitas yang menggerakkan tubuh, menggerakkan otot itu disebut aktivitas fisik. Nah, di antara segala macam aktivitas fisik ada yang namanya olahraga. Nah, jadi olahraga ini sebagian kecil aktivitas fisik, yaitu aktivitas fisik yang terstruktur dan mempunyai goal gitu. Jadi terstruktur itu gimana? Ada gerakan-gerakan yang direncanakan, ada tipenya, ada dosisnya gitu ya. Jadi berapa lama, gerakannya seperti apa, tujuannya apa, itulah olahraga. Kalau namanya nggak struktur, bukan olahraga gitu ya. Kita lari ke warung, bukan olahraga, karena nggak terstruktur, kita nggak ada goalnya, nggak ada waktunya. Tapi kalau kita lari sekian menit, target jaraknya sekian jauh, itu baru olahraga gitu. Makanya kalau kita main, sebenarnya kalau kita main olahraga yang rekreasional itu bisa dibilang olahraga karena tidak terstruktur. Nah, itu. Nah, aktivitas sehari-hari itu bisa kita jadikan olahraga kalau misalnya kita buat secara terstruktur. Misalnya apa ya, naik turun tangga gitu ya. Naik turun tangga misalnya setiap hari harus naik turun tangga. Tapi kalau naik turun tangga yang tidak bertujuan, namanya bukan olahraga, namanya aktivitas fisik. Tapi kalau naik turun tangganya, saya mau naik turun tangga selama 30 menit dengan kecepatan sekian gitu, dengan intensitas sekian, target tadinya sekian, nah itu baru jadi olahraga naik turun tangga gitu. Jadi ya batasannya di situ sih, dari strukturnya, dosisnya. Makanya di rehab medik kita juga ketika kita meresepkan satu olahraga, kita nggak ngasal, kita meresepkan bentuknya apa dan ada dosisnya. Dosis ini mencakup tadi waktu, tipenya, bentuk olahraganya, apa yang dipakai, dan intensitasnya atau seberapa berat olahraga itu harus dilakukan, seperti itu. Iya benar, Dok. Karena ya, banyak pasien bilang kan, saya udah nyuci, ngepel itu dianggap sebagai olahraga ya kan, Dok. Padahal iya boleh. Bukan. Kemudian bisa juga sih kalau bisa ya. Kalau ngepelnya tadi ya, ngepelnya itu ada terstruktur gitu. Misalnya ngepelnya sekian meter gitu, habis itu berapa lama, target nadinya berapa, nanti jadi olahraga juga, olahraga ngepel. Boleh, nggak apa-apa. Iya benar-benar. Jadi harus kita sistematiskan ya, Dok, berapa kali seminggu. Yeah. Terus sedangkan selama ini kalau kita ngepel ya ngepel aja, nggak ada targetnya yang harus dicapai ya, Dok ya. Iya benar-benar. Dan tadi kan olahraga itu yang bermanfaat itu harus kalau olahraga itu mencapai intensitas yang sedang, intensitas moderate ya. Nah kadang-kadang kita ngepel kan ngepel santai. Kalau misalnya ngepelnya sampai intensitas sedang. Nah kapan sih intensitas sedang itu? Yaitu ketika yang paling mudah itu dengan ada namanya talk test ya. Jadi tes ngomong, tes bicara. Kalau misalnya kita melakukan aktivitas, kita masih bisa bicara, terus tingkat napas kita nggak meningkat, itu berarti intensitas ringan. Kan seringkali kita ngepel dalam keadaan kayak gitu ya, just sambil ngobrol, sambil napasnya biasa gitu. Itu berarti masih ringan. Tapi kalau misalnya ngepelnya sambil agak kesusahan ngomong, terus nafasnya jadi agak ngos-ngosan, nah itu baru intensitas sedang. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ngepelnya bisa sampai ngos-ngosan, berarti sudah berolahraga gitu. Tambahan sedikit ya. Ya, Dok. Kemudian kan ini masa pandemi gini seperti ini ya, Dok ya. Kita sebagian orang work from home, kemudian anak-anak nggak sekolah, jadi banyak waktu istirahat gitu, Dok ya, di rumah. Tapi anehnya banyak istirahat malah kita jadi lemas gitu, Dok ya. Ada nggak, Dok, tips-tips untuk meningkatkan energi supaya lebih produktif di masa pandemi ini, Dok? Iya, Dok. Jadi ini memang menarik ya. Kenapa kok kita
Kesannya kita kan banyak nyimpen energi nih, kita nggak ngapa-ngapain kok kita malah makin lemas. Nah, karena ketika kita beraktivitas fisik itu sebenarnya tubuh itu jadi lebih pinter mengefisiensikan energi. Tubuh jadi lebih pinter dalam memproduksi energi. Makanya ketika kita tidak beraktivitas, malah energi yang kita dapatkan malah makin sedikit. Itu sebenarnya suatu konsep yang agak paradoks ya. Kok kita malah makin banyak aktivitas malah makin banyak energi gitu. Tapi itulah kenyataannya. Ketika kita sering berolahraga, makanya atlet itu kenapa kok aktivitasnya banyak tapi malah justru energinya juga banyak. Iya, karena kan misalnya energi yang bisa kita dapatkan itu sekian gitu. Tapi tubuh bisa lebih efisien dalam memanfaatkannya. Itulah yang terjadi dengan orang-orang yang aktivitas fisiknya tinggi gitu. Makanya kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara untuk meningkatkan energi, yang paling penting pertama adalah olahraga. Jadi dengan cara justru banyakin aktivitas fisik yang sifatnya bermanfaat ya tadi ya, yaitu dengan minimal intensitasnya harus sedang, moderate. Gitu. Caranya tadi, cari aktivitas fisik yang bisa meningkatkan ritme nafas dengan tinggi. Lalu kalau kita melakukan aktivitas fisik itu kita agak sedikit ngos-ngosan, itu berarti cara sederhana ya, itu cara yang paling gampang. Cara yang ribetnya ada, yaitu dengan mengkoordinasi nadi. Tapi cara yang paling gampang adalah kalau aktivitas fisik itu membuat kita nafas dengan cepat dan kita kesusahan untuk ngobrol, maka intensitasnya sudah bermanfaat, yaitu intensitas yang sedang. Nah, terus waktunya minimal tadi kan 150 menit per minggu ya. Jadi minimal 30 menit sehari, itu baru ada efeknya. Baru ada efek conditioning. Nah, kalau aktivitas fisik yang di bawah itu, intensitas ringan, itu nggak ada efek conditioningnya, nggak ada efek untuk mengefisiensikan kinerja organ tubuh, nggak ada. Efek efisiensi itu baru ada setelah intensitas moderate selama minimal 30 menit. Yang pertama tadi, aktivitas fisik. Yang harus ditingkatkan. Yang kedua, cara untuk meningkatkan energi, yaitu kita harus melihat faktor-faktor lain. Yaitu yang tidur. Tidur juga penting, ya. Karena tidur ini kan mekanisme tubuh untuk untuk menyimpan energi kayak gitu. Jadi minimal waktu tidur itu ya, kalau untuk orang dewasa seperti seumur kita ini ya minimal 6-7 jam per hari. Itu harus benar-benar dijaga gitu. Jangan diabaikan. Karena kalau sampai nggak tercapai kuantitas 6-7 jam ini, maka kalaupun kita bangun, tapi produktivitas kita juga bakal rendah karena tubuh kita juga nggak siap buat bangun. Jadi harus tetap diplot 6-7 jam per hari. Itu dari segi kuantitas. Yang segi lainnya kualitas. Kualitasnya juga harus bagus. Jangan 6-7 jam tapi kualitasnya jelek. Ya sama aja. Misalnya tidurnya nggak nyenyak gitu. Nah, beberapa cara juga harus kita lakukan agar tidurnya bisa berkualitas, bisa nyenyak. Yang pertama ya, kita harus mengatur ritme pola yang tetap. Setiap malam tidurnya jam sekian gitu, jangan diubah-ubah. Kita membuat sebuah ritual, misalnya tetap pada jam segitu kita akan siap-siap tidur gitu. Nantinya irama tubuh kita, yaitu irama sirkadian, juga akan menyesuaikan dengan itu. Yang pertama nyiapin ritual tidur, yang kedua perlengkapan tidur juga harus bagus. Jadi tempat tidur yang bagus, bantalan yang bagus itu juga investasi yang penting kalau menurut saya, agar kualitas tidurnya juga bagus. Bukan biar lebih banyak rebahan ya, bukan ya, tapi biar nanti ketika tidur tuh benar-benar tidur yang nyenyak. Nah, ketika bangun kita benar-benar segar. Jadi jangan takut, jangan khawatir, dan penting bagi saya untuk investasi dalam bentuk kasur yang nyaman gitu. Tidurnya juga penting untuk kesehatan jiwa kita sih. Benar-benar. Kalau udah insomnia aja, kalau udah nggak bisa tidur pasti itu sangat tersiksa ya dok ya. harus mencari pengobatan. Padahal sepele gitu tidur yang kita abaikan. Tapi kalau kita udah terkena gangguan tidur pasti udah harus mencari pertolongan seperti itu ya dok ya. Betul, efeknya jadi macam-macam gitu ya. Jadi produktivitas kita berkurang, kondisi jiwa kita juga terganggu gitu. Jadi jangan sepelekan masalah tidur ini. Olahraga juga penting untuk tidur. Kalau kita olahraga banyak, maka kualitas hidup kita juga akan lebih bagus pastinya.
Yang berikutnya tadi pertama olahraga ya, untuk agar energi kita lebih tinggi. Yang pertama olahraga, yang kedua tidur, yang ketiga makanan. Nah ini kan makanan ini kan sumber energi. Jadi kita harus benar-benar perhatikan yang masuk ke badan kita ini bisa menimbulkan energi atau justru malah membakar energi, memakai energi gitu ya. Kedengarannya agak aneh ya. Kok ada ya makanan yang malah menggunakan energi? Ada banget. Yaitu makanan-makanan yang justru ketika kita makan itu membuat tubuh kita bekerja lebih keras untuk mencernanya. Nah ini contohnya makanan-makanan cepat saji, fast food, terus makanan-makanan dengan kandungan lemak tinggi. Pernah nggak dok, habis makan makanan Padang itu yang ada malah ngantuk gitu, bukan malah berenergi? Ya nggak? Iya kan, karena ketika kita habis makan itu, badan kita tuh memforsir energinya untuk mencerna makanan itu. Makanannya berlemak sekali ya. Nah ini makanan-makanan yang justru ngabisin energi, bukan malah memberikan energi gitu. Selain itu, jadi makanan sumber energi itu kan ada 3, bisa dari lemak, karbohidrat, atau protein gitu ya. Ini 3. Nah kalau lemak tadi, lemak tuh harus dipikir jangan lemak yang jenuh, jangan kandungan tinggi lemak, karena lemak ini butuh lebih banyak energi untuk dicerna. Nah untuk karbohidrat, pilihlah jenis karbohidrat yang kompleks, jangan yang sederhana. Yang sederhana itu kayak gula, permen, itu sederhana. Kenapa? Karena kalau karbohidrat sederhana ini, dia menciptakan lonjakan energi yang tinggi, tapi setelah itu turun. Nah makanya ketika kita makan manis, kita rasanya langsung pengen berenergi, tapi setelah itu kita jadi lemas. Nah ini kita nggak harapkan. Pilihlah yang karbohidrat kompleks, biasanya ada di beras merah, terus oatmeal. Nah itu jenis karbohidrat kompleks yang pengelolaan energinya sedikit demi sedikit. Jadi kita cenderung lebih berenergi dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu. Terus yaitu kalau dari jenis makanan, habis itu kopi, ini penting juga kopi. Kopi ya dok. Ya, iya kopi ini termasuk yang meningkatkan energi dalam waktu singkat gitu ya. Jadi saya nggak melarang kopi sih, cuman batasin waktunya, batasin jumlahnya sama waktunya. Jangan ngopi jam 7 malam ya. Nanti efeknya sampai jam 10 malam belum ngantuk kayak gitu. Jadi kira-kira ngopinya yang efeknya jangan sampai mengganggu tidur gitu. Jadi bagusnya ngopi itu jam berapa dok? Ya sebenarnya tergantung tujuan ya. Kalau ngopinya memang mau begadang ya pasti makan minumnya bakal malam. Cuman ya saya nggak saranin kopi malam-malam, karena pastinya bakal mengganggu tidur. Akhirnya tadi bangunnya jadi tidur yang nggak cukup, energinya jadi nggak cukup juga gitu. Ya paling bagus ya pagi gitu. Sebenarnya kafein tuh bagus. Jadi riset menunjukkan orang-orang yang rutin minum kopi, konsumsi kopi dan kafein itu cenderung memiliki kinerja otak yang lebih bagus gitu, kinerja fungsi kognitif yang lebih bagus. Jadi kafein secara umum bagus karena tadi dia merangsang vasodilatasi otak ya, vasokonstriksi, sehingga meningkatkan aliran darah ke otak dan secara umum meningkatkan konsentrasi dan lain-lain gitu. Jadi ada efek bagusnya. Kalau untuk kinerja otak yang sudah bagus, yang sudah terbukti ya. Walaupun di sisi lain kopi ini juga menghambat penyerapan kalsium. Jadi hati-hati untuk yang perempuan terutama dengan risiko osteoporosis, itu harus lebih penting. Untuk kopi. Oke, itu untuk makanan ya. Yang terakhir tips saya untuk meningkatkan energi yaitu menjaga kesehatan jiwa ya. Jadi ini penting banget karena seringkali alasan kita mager itu bukan karena secara fisik kita lemes, tapi secara emosional kita capek gitu ya. Nah, untuk kesehatan jiwa ini pengaruhnya macam-macam. Bisa yang paling sering sih dari lingkungan kita. Kita harus mulai lihat nih orang-orang sekitar kita ini orang-orang yang memberikan kita energi positif atau justru menyedot energi dari kita. Kita perlu mulai menyeleksi. Toxic ya dok ya, istilahnya toxic. Toxic betul ya. Itu kan ada gak sih, coba dok, perbayangin gak? Kita habis ketemu orang, tapi setelah kita ketemu orang itu rasanya kok kayak lemes gitu. Bukannya bersemangat. Ada ya orang-orang kayak gitu ya? Ada. Atau gak usah ketemu deh. Kita buka media sosialnya dia aja. Kita buka profilnya tuh. Aduh kok kita bawaannya ngelihat statusnya orang ini, ngelihat profilnya dia, kok kayaknya kita bawaannya lemes banget ya. Nah karena orang-orang ini sebenarnya orang-orang yang menyerap energi dari kita. Nah orang-orang yang dari orang-orang kayak gini, ini harus mulai kita batasin kontaknya. Kita blokir aja ini
akun media sosialnya. Kalau orang-orang kayak gitu ya. Karena itu menyerap energi kita, akhirnya kita jadi nggak produktif gitu. Nah sebaliknya ada orang-orang yang setiap kali kita ketemu bawaannya pengen semangat, bawaannya apa ya, energi kita jadi bertambah gitu. Nah orang-orang ini harus kita sering-sering kontaknya, harus lebih intens kita kontaknya gitu. Itu sih yang paling sederhana kalau untuk kesehatan jiwa ya. Yang lain ya dari segi spiritual, dari segi agama juga penting kita untuk terus-terus yang perbanyak ibadah kita, yang pasti akan memperkuat spiritual kita, lalu juga memperkuat energi kita juga gitu. Iya dok, benar. Apalagi ini bulan Ramadan ya dok ya. Iya, ini kesempatan buat meningkatkan energi dari sisi spiritual kita gitu. Ini dok sudah ada 3 pertanyaan dok yang boleh bertanya. Kemudian kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar ya. Ini yang pertanyaan pertama, olahraga yang bagaimana sih dok untuk pasien yang positif COVID yang sedang isolasi mandiri di rumah, itu olahraganya seperti apa yang paling cocok dok? Ya, terima kasih. Ini mungkin pertanyaannya lebih cocok konsul aja kali ya. Konsul di rumah sakit ya. Jadi untuk pasien COVID ya, mungkin nanti saya perlu baca lebih detail sih untuk dan panduan pasien COVID. Cuman secara umum, kalau pasien COVID yang tidak bergejala dalam kondisi isolasi mandiri, maka rekomendasi tetap sama. Jadi latihannya sebenarnya tadi ada 2 macam ya. Pertama latihan aerobik. Latihan aerobik itu latihan yang menggunakan otot-otot besar dan ditandai oleh peningkatan denyut nadi gitu. Itu namanya latihan aerobik. Misalnya ya latihan-latihan biasa kita lakukan seperti lari, jogging, berjalan, berenang, bersepeda, itu adalah latihan aerobik gitu. Karena menggunakan otot-otot besar, itu otot kaki dan meningkatkan denyut nadi. Targetnya adalah denyut nadi yang tinggi itu ya. Nah, tadi kan latihan aerobik ini minimal 150 menit per minggu atau 30 menit per hari gitu, dengan intensitas sedang. Sama untuk pasien-pasien COVID yang sedang isolasi mandiri, olahraga latihan aerobik juga sama seperti ini. Terus yang lain, latihan yang penting juga selain latihan aerobik adalah latihan penguatan otot. Kenapa? Karena dengan massa otot yang bagus, maka tadi efisiensi energi kita juga lebih bagus dan produksi energi juga lebih bagus gitu. Jadi latihan penguatan otot juga penting. Latihan penguatan otot ini minimal 2 kali seminggu. Jadi bisa diselang 3 hari sekali gitu. Untuk masing-masing otot ya. Otot mana yang perlu dilatih? Otot-otot besar, misalnya otot paha, otot lengan gitu ya. Itu penting untuk dilatih 2 kali seminggu. Nah, yang membedakan latihan aerobik dengan latihan penguatan otot adalah di targetnya. Kalau latihan aerobik tadi kan kita harus menggerakkan otot secepat-cepatnya, sekencang-kencangnya sampai target nadinya tercapai. Tapi kalau olahraga penguatan otot, maka kita harus menggerakkan, mengangkat beban dengan target tertentu gitu. Misalnya untuk lengan ya, yang mudah itu untuk lengan. Minimal kita harus bisa mengangkat 10 kali gerakan selama 3 set. Jadi misalnya kita mengangkat sebuah barbel itu kita bisa angkat sampai 30 kali belum capek. Nah berarti itu nggak bisa dihitung sebagai latihan penguatan otot, itu masuknya ke latihan aerobik dengan tangan gini ya, ngangkat barbel sampai 30 kali, itu nggak latihan penguatan otot. Jadi berarti barbelnya kurang berat, kita harus cari barbel yang lebih berat sampai kita cuma bisa ngangkat 10 kali. Misalnya kita ngangkat 2 kilo, masih bisa sanggup. Pas kita ngangkat 4 kilo, cuma sanggup sampai 10 kali. Nah ini baru bisa dihitung latihan penguatan otot. Nah kira-kira gitu. Cari beban yang bisa kita angkat sampai 10 kali, ya. Berarti dia itu sama kayak orang normal ya dok ya, latihannya untuk yang COVID isolasi mandiri yang masih secara umum tadi. Ya. Mungkin tambahan lainnya adalah latihan pernapasan. Jadi latihan pernapasan terutama untuk ekspansi dada sama untuk latihan menghirup napas dalam gitu. Untuk latihan pastinya banyak kok di YouTube itu. Coba cari aja breathing exercise. Itu penting. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya dok ya, dari Dokter Fitra Rizia ini.
beliau bilang kemarin tuh ketinggalan olahraga saat puasa. Bagaimana dok? Olahraga yang bisa kita lakukan saat puasa ini, Dok? Ya, ini juga banyak yang nanya nih tentang olahraga saat puasa ya. Apakah sebelum berbuka atau setelah berbuka ataukah setelah sahur gitu ya? Sebenarnya prinsipnya prinsipnya kan sama tadi. Ketika olahraga itu kita harus mencapai 30 menit per hari ya. Tetap sama prinsipnya itu karena cuman dengan minimal 30 menit olahraga dengan intensitas sedang maka akan ada efek. Nah, namun kalau kita melakukan olahraga ini ketika sebelum sedang berpuasa, maka sumber energi yang diambil adalah dari lemak, dari simpanan lemak gitu. Nah, ini bagus untuk orang-orang yang memang mau membakar lemak gitu. Jadi kalau kita sedang berpuasa, di mana kondisi glukosa darah sangat rendah, maka sumber energi untuk olahraga ini adalah diambil dari lemak. Namun konsekuensinya adalah kita akan merasa lemes dan merasa haus gitu. Jadi ya ini tergantung pilihan masing-masing. Kalau misalnya tidak masalah dengan kondisi haus, maka nggak apa-apa setelah sahur dengan olahraga yang intensitasnya sedang setelah sahur. Tapi kalau saya sarannya sih mendingan dekat-dekat buka gitu, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Apalagi ya jangan sampai pingsan lah habis olahraga gitu maksudnya. Jangan sampai lemes banget nggak bisa ngapa-ngapain kan sayang. Mending mendekati buka, berolahraga lah dengan intensitas sedang selama 30 menit. Nah, kalau setelah buka, opsinya bisa lebih terbuka, bisa lebih macam-macam olahraganya. Kita bisa olahraga yang intensitasnya lebih tinggi gitu. Jadi yang 150 menit per minggu dengan intensitas sedang itu adalah batas minimal. Kalau kita bisa lebih dari itu lebih bagus. Kalau misalnya habis buka puasa kita bisa intensitas yang tinggi, lebih bagus. Nggak apa-apa. Dengan intensitas lebih tinggi, maka kalori yang dibakar lebih banyak. Jadi kita tidak perlu olahraga selama itu, selama 30 menit kita bisa olahraga dengan lebih cepat gitu. Dan ditambah kita bisa olahraga penguatan otot. Kenapa olahraga penguatan otot dilakukan setelah puasa? Setelah buka, bukan ketika puasa. Karena ketika berpuasa, saat kita melakukan olahraga penguatan otot, malah nanti bukan ototnya yang membesar, malah ototnya bisa mengecil. Kenapa? Karena proteinnya bisa terbakar gitu. Protein kan jadi sumber pembesaran otot ya, pembesaran massa otot. Maka kalau kita olahraganya sebelum buka, bukan yang besar malah bisa mengecil karena proteinnya terpakai gitu. Jadi bagusnya untuk penguatan otot setelah buka puasa. Ya kira-kira gitu. Ya dok, ada satu pertanyaan lagi dok dari Dokter Putri Lioni Suci. Beliau bertanya bagaimana sih olahraga untuk ibu menyusui dok? Apakah 150 menit per minggu juga atau bagaimana? Ya untuk sama seperti ibu menyusui juga. Ini karena yang tadi itu rekomendasi untuk umum. Jadi semua orang, coba ada kondisi medis khusus ya. Untuk ibu menyusui sama 150 menit per minggu dengan cara yang tadi. Ya kira-kira itu sih, saya belum baca detail ya kalau untuk menyusui, tapi sepertinya sama. Kecuali kalau ada kondisi medis yang lain seperti gangguan-gangguan diabetes, gangguan ginjal, darah tinggi, ini baru perlu ada penyesuaian. Tapi kalau untuk kondisi ibu menyusui kan sebenarnya pada dasarnya kondisi yang sehat ya, jadi tidak ada pembedaan dalam hal ini. Iya benar-benar. Kemudian dok, apa saja kira-kira indikator yang menandakan bahwa kita itu kurang aktivitas fisiknya dok? Iya, jadi kalau untuk salah satu indikator yang paling sederhana ya, kita bisa dengan mengukur nadi gitu. Jadi nadi ini menggambarkan kondisi tubuh kita fit apa enggak. Jadi nadi normal itu berkisar antara 60 sampai 100 kali per menit ya. Mungkin nanti bisa dites masing-masing. Nah, normalnya wajarnya itu semakin rendah nadi istirahat seseorang, maka semakin fit seseorang. Kenapa? Karena ketika dia melakukan aktivitas yang biasa, aktivitas sehari-hari kan ini aktivitas yang tergolong dalam intensitas ringan ya. Misalnya kita berjalan di rumah, habis itu kita memasak, itu kan intensitas ringan. Nah, untuk aktivitas-aktivitas tersebut yang intensitas ringan, maka tubuh seharusnya tidak perlu memompa nadi dengan tinggi gitu loh. Untuk orang-orang yang sehat. Jadi dalam keadaan istirahat atau aktivitas ringan biasanya nadinya berkisar antara 60 sampai 70 untuk orang-orang yang sehat. Untuk orang-orang yang fit ya. Nah, pada orang-orang yang tidak fit,
aktivitas yang ringan aja, itu tubuh perlu ekstra keras memompa darah yang ditandai dengan nadi yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi um, istirahat di rumah kok nadinya tinggi 70-an sampai 80-an, jangan-jangan kita nggak fit gitu. Itu salah satu indikatornya, yaitu nadi istirahat. Coba jadi ketika beristirahat, nadi kita berapa, makin rendah maka makin bagus secara umum ya. Indikator kedua adalah perubahan nadi ketika aktivitas gitu. Jadi pada orang-orang yang fit, yaitu misalnya atlet ya, ketika dia harus berolahraga, nadinya itu tidak berubah secara drastis gitu. Misalnya ketika beristirahat 60, ketika dia harus berolahraga nadinya naik jadi 70. Jadi jantungnya tuh nggak heboh dalam menanggapin perubahan aktivitas tersebut. Namun orang-orang yang tidak fit, ketika tiba-tiba tubuhnya yang tidak biasa berolahraga tiba-tiba dipaksa berolahraga, maka nadinya naik drastis. Dari 70 misalnya jadi 100 gitu. Jadi ibaratnya tubuhnya kaget dan jantungnya harus memompa dengan lebih kuat, dengan lebih tinggi. Nah, iramanya gitu ya, untuk bisa mengimbangi perubahan aktivitas tersebut. Jadi kalau nadi kita berubah drastis saat kita berolahraga, berarti tubuh kita kurang fit. Mungkin itu sih dari yang sederhana ya, jadi nadi istirahat sama perubahan nadi saat aktivitas. Jadi mungkin ada bagusnya kalau kita ini punya pulse oximeter ya, pulse oximeter di rumah. Itu kan bukan alat yang susah ditemui lagi sekarang kan, untuk mengukur oksigen, mengukur oksigen dalam darah. Itu bagus kalau kita punya di rumah gitu. Iya benar-benar. Harganya juga terjangkau dok ya kan? Dia iya. Mudah dibawa-bawa juga. Okay. Oh atau ini ya, kayak Fitband itu juga sudah bisa mengukur nadi ya. Gimana? Jam-jam smartwatch, Fitband gitu loh. Iya kan itu kan juga lebih bergaya lah gitu. Kalau pakai pulse oximeter sambil lari kan aneh gitu ya. Tapi kalau pakai Fitband kan lebih umum gitu. Iya Kak, tapi kadang tergantung merek dok, ada yang nggak sesuai kalau yang biasa. Iya sih. Oke, baik dok. Iya. Mungkin nih waktu kita juga singkat ya dok ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya dok. Ini dokter kan bergerak di bidang rehab medik ya dok ya. Mungkin nggak semua universitas juga ada spesialis KFR-nya. Nah, kira-kira sebenarnya KFR itu apa sih dok? Gitu. Nah, kalau dulu namanya rehab medik, sekarang namanya KFR. Fungsinya apa sih buat pasien? Seperti itu dok. Oke, ya terima kasih sudah ditanyakan ini ya, jadi bisa promosi nih. Jadi ya bener, jadi kalau KFR itu dulu namanya rehab medik, sampai sekarang sih masih banyak ya yang lebih familiar dengan SPRM daripada SPKFR kayak gitu. Jadi rehabilitasi medik ini adalah bidang spesialis penunjang untuk terapi dan diagnosis pada berbagai kondisi. Jadi luas sekali, segala macam kondisi yang berpotensi menyebabkan disabilitas itu menjadi lahannya dari KFR ini. Macam-macam, misalnya di bidang neuromuskuler, ada stroke, terus ya banyak, spinal cord injury, Guillain-Barré syndrome, itu adalah beberapa dari bidang yang biasa ditanganin KFR kalau di neuromuskuler. Yang lainnya di muskuloskeletal, ortopedi, misalnya fraktur, apalagi ya, brachial plexus injury, cedera ligamen, cedera olahraga itu juga sering menjadi sering bekerjasama dengan rehab untuk tata laksana kasusnya gitu. Jadi terus juga jadi kita kan ini utamanya sih penunjang terapi ya, penunjang terapi. Jadi banyak modalitas terapi yang kita berikan. Di antaranya terapi latihan, terapi alatnya juga banyak, bisa ada terapi listrik, terapi dingin, terapi panas, terapi magnet, macam-macam lah. Pokoknya kita menggunakan berbagai macam modalitas untuk menunjang terapi pasien. Nah, yang membedakan dari spesialis lain adalah dokter KFR ini tidak bekerja sendirian, tapi berkolaborasi dengan spesialis lain, diantaranya spesialis
maaf, di antaranya terapis lain yaitu fisioterapis, terapi okupasi, terapi bicara, psikolog klinis dan perawat rehabilitasi serta ortopedis protetis. Jadi kita bekerja sama dalam tim gitu. Iya, iya. Nah, kira-kira apa sih take home message-nya dari Dokter Iwan sendiri untuk diskusi kita kali ini, Dok? Yeah. Oke, untuk take home message ya mungkin tadi jadi sudah kita paparkan bahaya dari malas gerak. Mungkin juga motivasi buat kita semua ya, karena banyak sekali tadi alasan-alasan yang buat kita bisa malas gerak di kondisi di masa seperti ini. Namun seharusnya dengan bantuan teknologi kita bukan hanya dapat alasan malas gerak, tapi juga kita harusnya lebih mudah untuk berinovasi gitu. Misalnya sekarang kan mudah sekali kalau misalnya kita mau mengakses konten-konten olahraga dari YouTube. Jadi jangan jadikan masa pandemi sebagai alasan untuk membatasi aktivitas, tapi justru malah kita harus berinovasi. Banyak kok aktivitas-aktivitas bisa kita lakukan di rumah yang bisa menjaga kita tetap sehat. Misalnya ya tadi ngikutin konten-konten olahraga gitu ya. Kan banyak tuh senam-senam aerobik di YouTube. Jadi harus tetap kreatif, atau aktivitas-aktivitas sederhana juga bisa kita bikin bermanfaat asal kita tahu target dan dosisnya. Misalnya aktivitas apa ya di rumah, misalnya berkebun, terus bermain bersama anak, itu juga bisa kita jadikan opsi olahraga. Mungkin itu sih, agar kita tetap kreatif dalam menciptakan inovasi-inovasi di rumah, jadi kita bisa beraktivitas dengan lebih baik gitu. Iya, benar-benar, Dok. Dan semua itu mudah diakses ya, Dok, ya, dan gratis juga ya, Dok. Tak perlu manggil coach gitu ya, Dok, ke rumah, tinggal buka YouTube udah dapet kita. Benar-benar. Iya, jadi banyak kemudahan sebenarnya kan. Iya, benar. Kalau kita butuh alat juga tinggal kita pesan, bisa kok di rumah. Iya, benar-benar. Oke, Dokter, terima kasih banyak atas waktunya, ilmunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ikut live hari ini, dan ini nanti kita masukin ke IGTV ya, Dok, di akun Serambi Hitam. Kemudian siapa teman-teman yang mau mendapatkan tips-tips tentang rehab medik bisa follow akun Instagramnya Dokter Ihwan ya, di ihwan .rehab ya, Dok ya. Nah, di situ banyak kali konten-konten yang berfaedah ya, Dok. Kemudian bisa juga nanya langsung, Dok ya, ke dokter nanti via DM Siap. untuk konsultasi. Insya Allah dijawab. Iya. Iya, Dokter. Ini Boleh. berhubung di Terima kasih banyak sana. juga. Ya, sama-sama, Dokter. Iya, Dok. Sudah mau waktu berbuka ya, Dok ya, di Surabaya, Dok ya. Iya. Iya. Di ujung timur dari WIB ini. Iya, benar-benar. Selamat berbuka, Dok. Salam buat keluarga. Terima kasih Iya, banyak salam juga buat keluarga. sekali lagi. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.